Sekian lama peneliti bertanya-tanya apakah masih ada masyarakat pemburu dan peramu di Kalimantan. Tahun 2018, oleh Tetua Adat Punan Aput, peneliti lembaga Eijkman dan Amerika Serikat diperkenalkan pada suku Punan Batu yang masih bertahan hidup berburu dan meramu. Suku Punan Batu hidup di wilayah Kalimantan Utara kurang lebih 2 jam dari kota Berau. Mereka makan ubi kariting, berburu babi, memanen sarang walet, dan menggunakan hutan sebagai sumber penghidupan. Penelitian genetik mengungkapkan bahwa mereka unik secara genetik dari manusia Indonesia lainnya karena tidak punya unsur Austronesia. Mereka kini juga diketahui sebagai pemburu dan peramu terakhir di Kalimantan. Dalam perjalanan bersama Kompas.com dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN, Pradipta Jatikusuma, salah satu ilmuwan yang meneliti Punan Batu, menuturkan pengalaman penelitiannya sekaligus pelajaran yang bisa dipetik darinya. Kami meneliti komunitas Punan itu pada saat kami melakukan review terkait literatur pada populasi hunter-gatherer atau populasi berburu meramu di Indonesia. Dan ternyata menurut literatur sudah tidak ada lagi populasi atau kelompok berburu meramu aktif di Indonesia, dan yang terakhir adalah masyarakat Punan. Dan banyak di literatur itu menyebutkan bahwa masyarakat Punan yang sering dikaji adalah masyarakat Punan di Malinau atau Punan Tugu dan juga Punan Aput di Long Sule. Kami melakukan studi di kedua populasi tersebut, terus kemudian mereka menyebutkan bahwa ada suatu populasi yang masih melakukan kegiatan berburu meramu aktif 100% dan mereka tinggal di bawah batu atau di bawah liang. Terus kemudian kami singkat cerita mendatangi populasi Punan Batu ini, dan kami melakukan studi tersebut. Nah, tujuannya adalah kami ingin mempelajari dari segi antropologi mengapa masyarakat Punan Batu masih melakukan kegiatan berburu meramu tersebut sampai sekarang, di mana di tengah-tengah modernitas ya, di mana yang lain sudah banyak melakukan agrikultur, tinggal di desa, sedangkan mereka masih tinggal di hutan dan berpindah-pindah di bawah liang. Terus kemudian kami ingin melihat bagaimana profil genetika dan latar belakang genetika untuk merekonstruksi sejarah dari dan asal-usul dari populasi tersebut, untuk mengetahui berapa umur dari populasi tersebut menurut data molekuler dan juga asalnya dari mana, seperti itu ya secara umum. Kami juga melakukan penelitian terkait kesehatan. Kita mengecek beberapa profil dasar pada darah seperti gula darah, kolesterol dan seterusnya yang merupakan keterkaitan dengan gaya hidup yang mereka pilih, keterkaitan dengan pilihan makanan hutannya dan juga aktivitas fisik yang tinggi, seperti itu. Banyak sekali ya, dari beberapa hal yang terkait genetika. Pertama kali dari segi genetika yang kami dapatkan adalah bahwa masyarakat Punan Batu ini memiliki umur genetik yang cukup tua dibandingkan dengan masyarakat indigenous, masyarakat asli di Kalimantan Utara, terutama seperti masyarakat Dayak, di mana kita bisa tahu bahwa masyarakat di Indonesia secara keseluruhan itu memiliki latar belakang genetik Austronesia. Austronesia adalah masyarakat yang atau ancestor atau nama yang kita membawa budaya agrikultur sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah Indonesia. Nah, masyarakat Punan Batu itu lebih tua dari itu, sudah berpisah dari masyarakat nenek moyang Austronesia itu lebih dari 5.000 tahun yang lalu, 4.000-5.000 tahun yang lalu. Terus kemudian mungkin sudah mendiami wilayah Kalimantan sejak itu. Namun di populasi Kalimantan lain, seperti populasi Dayak terutama, itu memiliki bauran ya dari Austronesia kepada genom mereka, pada genetik mereka. Dan itu lebih muda dari itu kan, berarti sekitar 4.000, 3.000 tahun yang lalu dan seterusnya. Nah, sedangkan masyarakat Punan Batu tidak memiliki bauran ini. Jadi sejak terpisahnya masyarakat Punan Batu dengan masyarakat Austronesia dengan nama Austronesia, itu sudah terpisah jauh dan terisolasi dan tidak ada bauran genetik. Jadi lebih tua dari Austronesia. Itu pertama. Kedua, terkait etnografinya, ya mereka tinggal di bawah liang
dan mereka berpindah-pindah dari satu liang ke liang lain berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan makanan di wilayahnya. Jika saat sudah tinggal satu liang itu habis, maka dia berpindah ke liang lain, satu kelompok itu berpindah ke liang lain dan bisa berpindah ke liang lain dan seterusnya. Dan liang-liang itu atau liang-liang dan tempat tinggal berupa pondok terbuat dari kayu dan daun ya, itu merupakan suatu network atau jejaring, mana dia bisa mengetahui di mana satu lokasi liang dan lokasi liang lain, yang di mana tempat ubi atau resource dari atau sumber makanan dalam hutan itu berada. Dan kemudian mereka menggunakan bahasa ranting yang sangat unik di dalam hutan untuk berkomunikasi antara satu grup dengan grup lain pada saat mereka berpindah-pindah. Jadi mereka menggunakan bahasa ranting, di mana ranting tersebut itu menunjukkan arah dari mana mereka kemana mereka pergi, seperti itu, dan juga jarak seberapa jauh mereka pergi dari satu lokasi ke lokasi lain. Itu juga merupakan bahasa prososial, di mana jika ranting tersebut itu juga bisa merupakan penanda bahwa suatu kelompok itu sedang kelaparan, gitu misal, maka membutuhkan makanan dari kelompok lain. Atau juga bisa merupakan mekanisme disease avoidance, mana mereka melakukan isolasi ya dari kelompok lain atau dari grup lain, sehingga pada saat mereka sakit sehingga tidak menulari penyakitnya kepada kelompok lain. Dan juga dari segi bahasa, mereka menuturkan bahasa yang unik, yaitu bahasa Latala. Mereka bilang ya, bahasa Latala ini merupakan bahasa syair yang dituturkan dalam keadaan sadar dibandingkan dengan bahasa lain, yang dituturkan dalam kondisi trans misal oleh syaman, itu tidak bisa dimengerti artinya, sedangkan di sini mereka mengerti arti dari kosakata-kosakata yang dituturkan, dan itu dilakukan dalam keadaan pada saat mereka berdoa kepada Tuhan mereka, dan juga dinyanyikan oleh misal ibu kepada anaknya saat tidur, atau antara ibu kepada anaknya, dan saling tukar menukar syair seperti itu. Ya, dan itu merupakan bahasa yang tua juga. Pertanyaan yang sangat menarik ya, karena secara etik penelitian itu pada saat suatu peneliti dan kegiatan penelitian melibatkan komunitas etnik atau komunitas yang rentan, maka atau apapun ya yang melibatkan manusia di dalamnya, maka harus ada proses namanya community engagement, di mana kita datang di luar semua perizinan ya, semua perizinan legal harus dilakukan, dan kita harus menjelaskan tujuan dari penelitian kita kepada komunitas tersebut, apa maksud tujuan kita, kenapa kita melakukan ini, harapan hasilnya seperti apa, dan juga terkait manfaat yang kita bisa berikan dari penelitian tersebut kepada masyarakat. Pada saat masyarakat sudah tahu manfaatnya apa, mereka mengizinkan, maka kita baru bisa datang lagi untuk melakukan penelitian. Selain itu, kita juga harus bertanya, apakah penelitian ini memang bermanfaat kepada komunitas tersebut, dan apakah ada relevansi dari kebutuhan, terutama sekarang misal pada saat kita datang, kebutuhan mereka terkait relevansi terhadap kebutuhan mereka pada riset kita. Mereka juga bisa request terhadap kita bisakah melakukan A, B, C, D, E untuk membantu kami, dan seterusnya. Jika itu merupakan suatu hal yang relevan, kita bisa memberikan. Seperti itu, dan itu harus dilakukan. Saya kira sangat banyak ada manfaatnya ya, karena pada saat kita melakukan community engagement, kita memastikan bahwa yang kita lakukan itu memang bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi komunitas saintifik jelas, dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang kita bekerja bersama dengannya. Nah, jika ada manfaat terutama terkait kita penelitian terkait kesehatan, maka kita memberikan pelayanan kesehatan pada saat kami melakukan pengambilan sampel seperti itu. Dan itu kita lakukan secara cuma-cuma, hasil kami berikan langsung kepada masyarakat dan juga kepada pemangku kebijakan seperti puskesmas dan dinas kesehatan dan seterusnya. Dan juga kasus yang spesifik pada populasi ini tidak seperti pada populasi-populasi lain yang kami bekerja bersama, itu mereka secara spesifik meminta bahwa tolong bantu kami untuk jaga hutan kami. Dan pada saat itu di luar relevansi dari penelitian kami, tapi kami tidak bisa bilang tidak terhadap itu ya. Kami mencoba semaksimal mungkin bagaimana kami bisa mengarahkan cara penelitian kami untuk
bisa juga digunakan untuk konservasi. Seperti contoh pada saat kami melakukan pemetaan bagaimana masyarakat, kelompok-kelompok dari Punan Batu itu bergerak ya, frekuensi perpindahan dan nomadism dari satu tempat ke tempat lain menggunakan alat GPS, dan di situ secara antropologi kita bisa mendapatkan jawaban, tapi secara konservasi kita bisa mendapatkan area jelajah dari masyarakat Punan Batu untuk mengambil makanan di dalam hutan, dan juga untuk berburu misal, dan juga untuk mengambil madunya. Nah, selama ini masyarakat Punan Batu pada saat ya sebelum semua ini ya, pada saat pertama kali saya datang itu tidak ada pengakuan terhadap masyarakat Punan Batu, keberadaannya ya secara legal. Maka dengan ini kami memberikan bukti saintifik bahwa dari segi genetik jelas ada histori, ada sejarah di situ. Dari segi penggunaan wilayah hutan, mereka jelas memiliki bukti saintifik juga yang mendukung seberapa luas area yang dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat Punan Batu. Dan juga dari segi ya sejarah yang sudah ada pengakuannya juga dari dari masyarakat di sekitarnya seperti itu, bahwa memang betul ada masyarakat Punan Batu di wilayah tersebut. Maka ini semua bisa mendorong apapun upaya yang dilakukan untuk menjaga eksistensi dari masyarakat Punan Batu dan konservasi untuk hutannya. Ya, itu perjalanan yang sangat panjang. Pada saat tahun 2018 itu kami datang, dan pada saat itu juga kami mendapatkan request ya oleh salah satu tetua dari masyarakat Punan Batu terkait untuk membantu mereka menjaga hutan mereka. Dan effort pertama kali untuk pendekatan kepada masyarakat Punan Batu terkait konservasi itu baru mulai di tahun 2020. Karena pada saat tahun 2018 kami mencoba untuk mengumpulkan dana terkait untuk penelitian lebih jauh ya, yang bisa mendukung proses antropologinya, pertanyaan antropologinya, dan juga proses terkait konservasinya, dan juga untuk memilih NGO mana yang bisa yang sangat bisa dipercaya untuk membantu dalam proses konservasi. Terus kemudian dari hasil-hasil tersebut kita kumpulkan semua hasil penelitian kami yang dibutuhkan oleh NGO tersebut yang untuk membantu proses MHA ini. Tahun 2020 mulai masuk dari NGO tersebut masuk ke dalam komunitas, memperkenalkan diri siapa NGO-nya dan apa yang akan dilakukan di sini. Data yang dikumpulkan sangat ekstensif, kemudian dari NGO tersebut membantu untuk mengusulkan ya kepada pemerintah kabupaten untuk pengusulan MHA, Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Punan Batu, di mana pengusulan tersebut tidak hanya pengusulan sosial, tidak hanya pengusulan politik, tapi juga pengusulan yang berbasiskan saintifik. Dan itu yang menurut kami proses yang sangat penting dan sangat melegakan, ya, di mana penelitian itu bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat dan juga kepada pemangku kebijakan untuk mendasari apapun kebijakan yang bisa diberikan kepada masyarakatnya. Ya, basis saintifik itu tidak simpel ya, dan perlu banyak pemikiran yang dilakukan untuk apapun yang dilakukan untuk membantu upaya konservasi. Dan tidak semua populasi itu atau tidak semua kelompok masyarakat adat itu mudah dalam hal setting saintifik apa yang dibutuhkan untuk membantu proses pengakuan MHA misal atau proses konservasi yang lain. Tergantung latar belakang dari populasi tersebut, tergantung dari sejarah dari populasi atau komunitas adat tersebut, dan tergantung dari kebutuhan apa yang dibutuhkan dari komunitas adat tersebut. Jelas bukti saintifik itu diperlukan, tetapi banyak sekali hal-hal yang parameter-parameter apa saja yang perlu dilakukan perlu didapatkan untuk mendukung itu semua. Tidak ada solusi yang one size fits all yang bisa diaplikasikan dari satu populasi ke populasi lain, karena mereka memiliki masalah yang berbeda, mereka memiliki sejarah yang berbeda, dan apapun mungkin banyak yang berbeda seperti itu. Tapi menurut saya basis saintifik itu sangat diperlukan untuk membantu proses konservasi misal, dan juga proses apapun ya terkait antropologi, terkait
antropologi dan pengakuan sosial kepada masyarakat adat. Menurut saya seperti itu. Ya, itu pertanyaan yang sangat berat, dalam artian bahwa peneliti itu drive-nya, asal muasalnya itu berdasarkan dari curiosity ya. Berdasarkan dari curiosity, dan pada saat mereka melakukan penelitian, mereka melakukan semua tahapan-tahapan penelitian dan mereka menghasilkan hasil dari penelitian dan sebetulnya sudah selesai. Sebenarnya itu sudah bagi seorang peneliti itu sudah paripurna, selesai. Tapi pada saat suatu penelitian itu melibatkan manusia lain, terlebih itu adalah manusia yang merupakan suatu komunitas adat dan memiliki peraturan, maka ada batasan-batasan etika. Nah, itu wajib dilakukan ya, karena banyak sekali fenomena helikopter research di mana pada saat suatu peneliti itu datang, baik itu populasi di Indonesia atau peneliti di Indonesia atau peneliti lokal atau peneliti internasional, mereka datang, mereka melakukan penelitian pada suatu komunitas dan mereka pergi begitu saja, dan itu praktek yang sangat jahat karena tidak mengindahkan etika atau perasaan dari komunitas tersebut. Maka tadi tahapan-tahapan etik, community engagement, tanya kepada populasi tersebut tujuan kita seperti apa dan apakah itu memang bermanfaat bagi komunitas tersebut, dan bagaimana how they feel, bagaimana mereka rasa terhadap perasaan mereka terhadap rencana penelitian kita, dan itu merupakan hal yang harus dilakukan. Pada saat melakukan penelitian pun semua konsen itu harus didapatkan secara legal. Jika tidak bisa didapatkan secara tertulis, maka secara vokal dan direkam itu sudah harus memang didapatkan. Dan jika sudah ada hasil, maka dikembalikan lagi ke komunitasnya. Tidak kemudian ditinggal pergi, tidak ada hasil, misal sudah ada hasil dipublikasikan di jurnal internasional atau di jurnal apapun, tapi tidak dikembalikan secara awam ya, penjelasan secara awam kepada populasinya, itu pun tidak memberikan manfaat apapun ya kepada komunitasnya. Oke, memberikan manfaat kepada komunitas atau society akademik, society saintifiknya, tapi tidak memberikan manfaat apapun kepada komunitasnya, dan itu juga suatu praktek yang tidak benar menurut saya. Jadi pesan saya adalah pada saat kita melakukan penelitian ke komunitas yang melibatkan komunitas adat atau manusia ya, maka kita harus melakukan tahapan-tahapan tadi, community engagement, ethical, semua tahapan etika harus dimasukkan, informed consent didapatkan, dan juga pengembalian hasil, dan juga benefit sharing lain yang harus bisa diberikan kepada masyarakat tanpa bayaran ya, harus itu diberikan secara cuma-cuma. Maka jika kita meminta dana penelitian, maka dalam proposal penelitian maka harus ada komponen-komponen tadi, komponen benefit sharing, komponen community engagement dimasukkan dalam perencanaan penganggaran biaya, karena itu semua harus dimasukkan. Sebenarnya dari segi peneliti ya, dari sudut pandang peneliti, hilirisasi penelitian itu bukan tanggung jawab peneliti secara langsung. Itu adalah tanggung jawab dari pemanfaat ya, yang mengambil manfaat dari penelitian tersebut, entah itu pemerintah, entah itu perusahaan atau companies atau apapun. Nah, maka hilirisasi penelitian pun itu pada saat suatu penelitian itu sudah dilakukan, itu sudah dipublikasikan, dan juga bagaimana peneliti bisa mengemas hasil penelitian tersebut untuk bisa digunakan oleh siapapun yang mau menggunakan untuk kepentingan yang baik. Nah, hilirisasi penelitian di Indonesia itu banyak hal yang sudah ditetapkan, misal harus ada paten, harus ada kerjasama dengan pabrik atau dengan industri, dan itu pada saat itu dilakukan di awal, maka itu sudah bisa jadi tidak dari segi penelitinya pun pemenuhan atas curiosity-nya itu tidak bisa dilakukan secara sempurna ya, karena ini harus dimanfaatkan sama A, ini harus dimanfaatkan sama B. Sedangkan pada saat kita melakukan suatu penelitian, kita melakukan tujuan penelitian kita A, B, C, tapi pada saat kita melakukan penelitian bisa mengembang jauh. Contohnya penelitian yang kami lakukan di sini. Pada saat kami melakukan penelitian di sini tidak ada tujuan terkait MHA atau konservasi atau preservasi hutan dan manusianya. Tapi pada saat kami melakukan penelitian, kami mendengarkan masukan dari masyarakat ya, bahwa terkait
kebutuhan akan konservasi hutannya, maka kita mulai membelokkan atau mulai melebarkan aplikasi dari pengambilan data kami. Pada saat kami mengambil data terkait antropologi, maka sebisa mungkin itu juga bisa digunakan untuk aplikasi hilirisasi yang bisa bermanfaat bagi komunitasnya, komunitas Punan Batu ini, terutama yang dalam konteks penelitian ini. Nah, itu tadi pada saat kita sudah mengunci hilirisasi di awal, itu menurut saya, oke, di satu sisi mungkin baik, tapi banyak hal itu membatasi kreativitas dari peneliti tersebut. Dan hilirisasi tadi, sekali lagi harus bisa diejawantahkan kepada suatu hal yang bermanfaat memang untuk komunitas, tidak hanya untuk komersil, tapi untuk komunitas dan manusia ya, untuk kesejahteraan manusia secara umum, menurut saya. Masyarakat Punan Batu ini masyarakat yang sangat menarik ya. Kami baru, kita bilang scratch the surface, kita baru menggaruk permukaan saja ya. Banyak sekali hal yang bisa digali lebih dalam. Bagaimana terkait biodiversitas hutannya, mengapa contoh misal mereka bisa lebih sehat dengan makan ubi dibandingkan beras. Ubi itu kandungan kalorinya seperti apa, dan bagaimana diversitas ubi yang ada di hutan Sajau ini. Itu bisa dikatakan dengan luar biasa baik jika ingin dilakukan. Terus terkait arkeologinya, mereka tinggal di bawah liang, seperti itu kan. Bagaimana sejarah liang tersebut, apakah ada kontinuitas penggunaan liang itu hingga ratusan ribuan tahun yang lalu. Seperti itu, dengan bukti arkeologi bisa dilihat lebih jauh ya, seperti itu. Hal lain terkait kesehatan gitu ya, mereka meskipun mereka sudah beradaptasi secara evolusi ribuan tahun dengan aktivitas fisik yang tinggi, dengan berburu meramu, dan juga dengan makanan hutan yang sudah dikonsumsi tadi ribuan tahun yang lalu, mereka sudah membentuk adaptasi secara genetik ya. Dan terus apa yang terjadi dalam hal fisiologinya, kesehatannya, bagaimana mereka bisa memetabolisme karbohidrat secara efektif misal, dan bagaimana mereka caranya mengkonserv energi. Terkait kesehatan, terkait public health, bagaimana pola message stick yang mereka gunakan untuk disease avoidance, terkait epidemiologi ya, itu bisa sejak sudah ratusan, mungkin nggak tahu berapa tahun mereka sudah, berapa ratus tahun mereka sudah menggunakan teknologi message stick ini ya, atau pesan ranting ini sebagai mekanisme disease avoidance, sebagai mekanisme menghindari penyakit ya, self isolation, mengisolasi diri. Dan ini merupakan suatu teknologi kuno yang bisa diaplikasikan untuk masyarakat sekarang, dan bagaimana epidemiologi bisa masuk di situ untuk menggali lebih dalam model-model penyebaran penyakit di komunitas terpencil seperti ini, dan komunitas yang memiliki jarak hidup yang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lain. Banyak hal yang bisa dilakukan. Saya kira tidak bisa bekerja sendiri, ini suatu effort kolaborasi yang harus dilakukan bersama-sama oleh para peneliti. Menurut saya seperti itu.